Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak. Maaf kalau pertemuan kita masih melalui media online ini oleh sebab kegiatan yang membuat pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang ke-15 sebelum menjelang ujian akhir semester, kita masih laksanakan melalui video pembelajaran yang Pak bagikan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Pada pertemuan yang terakhir ini, seperti yang lalu, pertemuan 14, kita secara umum akan mendiskusikan tentang studi kasus ketika kita menghadapi tantangan, mengoptimalkan, menggunakan, memanfaatkan potensi keanekaragaman lahan kering, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sempat mendiskusikan tentang potensi dari kelompok fauna, kelompok flora, lalu ada fauna avertebrata, ya, maupun fauna invertebrata yang juga sudah sempat kita diskusikan. Ketika menghadapi masalah, ketika kita mengidentifikasi peran mereka, jenis mereka masing-masing, sudah sempat kita diskusikan, sehingga pada studi kasus ini ada artikel yang juga sudah sempat Pak bagikan, dan dalam artikel tadi menjadi materi ataupun juga bahan untuk kita diskusikan sebagai bahan diskusi. Akan tetapi yang penting pada pertemuan yang ke-15 ini adalah ketika kita masuk dalam persiapan atau penyampaian kisi-kisi ujian akhir semester untuk persiapan pelaksanaan ujian pada hari Rabu pada pertemuan di minggu depan. Oleh sebab itu, untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini bisa dilihat bahwa selain diskusi studi kasus yang sudah sempat kita sampaikan ataupun kita diskusikan, tapi juga kita akan melihat kisi-kisi ujiannya. Itu yang kemudian menjadi poin utama dalam pembelajaran kita, pertemuan kita pada kesempatan di hari ini lewat video ini. Tentang tantangannya sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk NTT sendiri sebagai daerah atau kawasan yang notabene berada pada daerah bertipe iklim semi arid ataupun arid itu sendiri, kering, punya tantangan ada keragaman flora dan fauna yang telah beradaptasi dan perlu kita optimalkan, ya. Di samping kekurangan air, tapi dia juga punya pemanfaatan yang perlu kita optimalkan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan mungkin juga dalam karya-karya seni, hasil olahan, ataupun kreasi dengan adanya flora dan fauna kita. Ya, ada ketersediaan dana, data yang sudah ada, keanekaragamannya, manfaatnya, kemampuan manusia secara intelektual, sumber daya manusia kita, ada kebijakan lintas sektoral yang saling mendukung antara setiap komponen. Itu menjadi poin yang sudah sempat kita sampaikan, kita diskusikan, sehingga Pak harap coba diulang lagi, dibaca lagi, dipahami lagi materi yang sudah sempat kita diskusikan sebelumnya. Karena yang kemudian menjadi poin penting dari pertemuan kita pada kesempatan ini adalah tentang ketika kita masuk dalam persiapan kisi-kisi, ya, ujian akhir semester. Nah, seperti mungkin seperti yang kita ketahui bahwa kalian ini kan juga masuk pada mata kuliah ilmu lingkungan. Nah, pada soal kali ini Pak akan berikan soal untuk ujian, tidak secara langsung, tapi ada artikel yang kalian baca, dan dari artikel tersebut menjadi sumber jawaban secara langsung ataupun juga sebagai pengingat akan materi-materi yang sudah
sempat kita diskusikan sebelumnya. Seperti pada artikel pertama, keanekaragaman hayati lahan kering, ada satu paragraf, keanekaragaman hayati lahan kering merupakan dan seterusnya. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaan ini jawabannya bisa berasal dari artikel yang ada atau juga berasal dari jurnal, berasal dari bahan kuliah yang sudah kita lewati dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh sebab itu, tolong diperhatikan, diambil dari Siakat Cloud atau dari WA Group materi-materi sebelumnya yang sudah sempat kita diskusikan, baik secara langsung di kelas maupun juga tidak langsung melalui video dan melalui media pembelajaran online yang sudah sempat kita lakukan seperti Zoom meeting pada pertemuan yang lalu. Contoh 1, apa itu keragaman hayati lahan kering ya? Bisa kalian ambil pengertiannya dari yang sudah sempat kalian rumuskan sendiri atau mungkin berasal dari artikel ini kalian berikan jawabannya. Lalu nomor 2, apa saja contoh keanekaragaman hayati di lahan kering? Bisa diingat bahwa kalau dari segi komponen ataupun kategorial seperti yang disampaikan oleh Purvis dan Hector, itu ada pada tingkat gen, ada pada tingkat spesies, dan pada tingkat ekosistem. Nah, setiap tingkatan tersebut ada contoh-contohnya. Nah, itu coba diingat lagi dan tariklah ataupun bahaslah itu pada tipe lahan kering ya. Keanekaragamannya pada lahan kering yang akan membedakan, punya keunikan, punya kekhususan dengan pada lahan basah atau tipe ekosistem dan juga lahan yang lain ya. Tolong diperhatikan hal ini. Lalu nomor yang kelima, apa perbedaan jagung, kacang dan tanah dan kacang nasi? Ini terkait dengan praktikum yang pernah kita lakukan di lab. Waktu itu kita mengukur, kita menimbang berat, kita mengukur panjang. Nah, kira-kira perbedaan baik itu panjang dan berat pada sampel atau bahan uji yang kita lakukan itu perbedaannya itu variasi pada tingkat apa? Pada tingkat gen, pada tingkat spesies, atau pada tingkat ekosistem. Nah, coba diingat lagi laporan yang sudah kalian kerjakan itu seperti apa? Materi yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian itu seperti apa? Ya, itu artikel yang pertama. Pada artikel yang kedua, untuk yang titik-titik ini adalah menjadi tugas untuk kalian cari tahu ya, karena ini kisi-kisi, kalian cari tahu nama ilmiahnya. Jika mungkin atau bisa saja soal yang muncul pada soal UAS nanti menanyakan nama ilmiah dari setiap nama jenis yang muncul di artikel. Misalnya nama ilmiahnya komodo apa? Nah, perlu kalian tahu. Kuda Sumba, penyu leher panjang, jagung, kopi flores ya. Nah, mereka itu nama ilmiahnya apa? Mungkin saja kan, bisa saja muncul soal menanyakan apa nama ilmiahnya kopi flores ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui, siapkan diri. Sebagai contoh pertanyaan terkait dengan artikel tersebut ya, yaitu konservasi ya, kanibalisme, karena juga dalam artikel itu menurut kalian apa sih kanibalisme, sampai kepada arti reproduksi ya, atau mungkin manfaat reproduksi. Karena ini sebagai pertanyaan penuntun saja, bisa saja ada perubahan, bisa saja ada modifikasi. Karena sekali lagi ini sebagai penuntun membantu kalian untuk memahami, untuk bisa mempersiapkan diri menjelang dan atau melakukan ujian akhir semester nanti. Nah, kemudian artikel yang ketiga harusnya ini ya. Ini artikel yang ketiga tentang tantangan optimalisasi keanekaragaman hayati di lahan kering. Ada artikelnya, lalu ada pertanyaan, contoh, apa yang dimaksud dengan kata itu yang ditemukan pada artikel tersebut? Ya, coba kita lihat. Itu apa, isu ya, isu sebenarnya, isu ya. Apakah di sini pada dua kalimat yang terakhir ya dikatakan di situ, tapi lebih banyak aturan dan juga kebijakan yang mengarah pada
isu tersebut. Nah, isu itu dia merujuk kepada apa? Ya, dari artikel bisa kalian baca itu isu itu merujuk kepada apa. Lalu berikanlah pendapat kalian tentang hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi ya peranan struktur variasi dari keanekaragaman hayati di lahan kering. Kalian diminta memberikan pendapat kalian ya. Apa kira-kira pendapat kalian terhadap adanya optimalisasi keragaman hayati di lahan kering? Dan yang ketiga, kalian diminta untuk menjelaskan kalimat ya, yaitu ada kalimat yang kedua, akan tetapi belum semua pihak mau dan mampu untuk melakukan dan melanjutkan upaya konservasi keanekaragaman hayati lahan kering. Apa makna dari kalimat tersebut? Belum mau untuk melakukan dan melanjutkan. Nah, coba diingat ketika kita berdiskusi pada pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan yang ke-14 ya, ketika ketemu di kelas ataupun juga lewat artikel jurnal dan juga materi PDF, bahan kuliah, lewat video yang sudah kita lakukan. Kira-kira kalimat ini bermakna apa? Bahwa belum semua pihak mau untuk melakukan, mau untuk melanjutkan konservasi. Apakah karena faktor ini? Apakah karena ada faktor itu? Apakah ada tantangan ini? Apakah ada tantangan yang seperti itu? Nah, ini yang perlu kalian jelaskan selengkap-lengkapnya sekali lagi ya. Karena tentu kalau soalnya adalah soal uraian, poinnya lebih tinggi dibanding soal jawaban singkat dan juga jawaban pilihan ganda. Karena pada soal UAS nanti kita punya 3 kelompok, pilihan ganda, soal tipe jawaban singkat, dan juga soal tipe untuk uraian. Tolong perhatikan hal ini. Nah, artikel yang berikut. Artikel ini kita ambil dari buku Keanekaragaman Hayati dikarang oleh Muhammad Asrik tahun 2022. Di situ Pak juga sudah sempat bagikan ya pada pertemuan yang pertama. Coba diingat lagi ya di Google, di Siakat Cloud kalau tidak salah, atau mungkin di WA Group. Pak sempat bagikan artikelnya, tapi Pak tidak mengambil semua, Pak cuma mengambil satu pokok bahasan, yaitu tentang koleksi sumber daya hayati. Itu ada catatan yang diberikan, di situ ada beberapa paragraf yang Pak ambil, Pak tuliskan, lalu di situ dari artikel tersebut ada beberapa pertanyaan penunjang untuk bisa memahami atau menjawab isi artikel ya, ataupun hal-hal yang terkait artikel. Misalnya, apakah peranan masyarakat lokal untuk melindungi keanekaragaman hayati? Nah, ini nomor 1 itu punya pertanyaan mirip dengan yang nomor 5 ya. Tapi nomor 1 itu secara umum. Nomor 5 khusus kearifan lokal atau kegiatan-kegiatan di suku-suku yang ada di NTT saja untuk melindungi keanekaragaman hayati. Jadi nomor 5 kalian bisa menjawab berdasarkan asal dari kalian masing-masing. Misalnya yang berasal dari Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dari Malaka, dari Atambua, ataupun daerah-daerah yang ada di NTT, Flores dan sebagainya. Apa sih kearifan lokal yang kalian tahu untuk bisa melindungi keanekaragaman hayati, sekali lagi, yang ada di lahan kering. Sedangkan nomor 1 itu bisa kalian gunakan kearifan lokal skala nasional di Jawa, di Kalimantan, ataupun di daerah-daerah yang kalian tahu. Tetapi harus yang benar-benar ada ya, jangan dikarang-karang, supaya itu menjadi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Lalu nomor yang kedua gampang sekali ya, cuma menyebutkan suku-suku yang ada di Timur Tengah Utara. Pak yakin kalian bisa tahu itu ya. Lalu nomor 3 terkait dengan pertemuan diskusi studi kasus pemanfaatan flora yaitu jagung, sudah sempat kita baca, sudah sempat kita cari dari buku NTT 1 Data ya, dari BPS.
kita sudah lihat bahwa salah satu potensinya adalah jagung. Nah, apa manfaat jagung ya bagi masyarakat NTT menurut pemahaman kalian sebagai salah satu flora potensial di lahan kering khususnya di NTT? Nah, pada nomor yang keempat itu habitat liar. Ya, untuk habitat liar ini sendiri itu dikaitkan dengan artikel ya, artikel yang ada pada artikel yang ketiga ini. Apa manfaatnya menurut kalian? Kenapa dia harus menjadi salah satu sumber keanekaragaman hayati dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain seperti pekarangan, kebun, ya itu sudah ada di artikel. Dan ada satu contoh juga soal yang berikut adalah ada gambar, lalu dari gambar tersebut kalian diminta untuk bisa melengkapi titik-titik ataupun kotak yang namanya dihilangkan, ya, yang itu ini, yang hewan ini, ya, kemudian hewan yang ini, dan juga hewan yang ini. Yang ada 3 hewan ini, urutannya bisa dibolak-balik, ya, tetapi yang penting bahwa 3 hewan ini harus yang benar ya, jangan dibuat jawaban ataupun hewan yang salah, jenis yang salah. Bisa ditukar-tukar, tapi yang penting bahwa namanya harus atau urutannya harus, jenisnya harus dengan yang benar ataupun yang pasti, yang jelas. Ya, itulah pertanyaan penuntun soal-soal untuk ujian akhir semester kita pada pertemuan kita ya di hari ini sebagai persiapannya. Sedangkan pada hari Rabu nanti kelas 4B ya, semester 4 kelas B, kalian akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah keragaman hati lahan kering. Semoga kisi-kisi ini dapat membantu kalian. Baca lagi artikel, baca lagi bahan yang sudah disiapkan Cloud atau di Google, di WA Group, atau mungkin juga yang lainnya ya, kerja-kerja tugas, materi-materi tugas. Bahkan tadi ada soal praktikum ya, jadi diingat lagi yang sudah dilakukan seperti apa. Semoga kisi-kisi ini membantu kalian. Minta maaf karena kita masih belum ketemu secara langsung. Salam lestari, sampai ketemu semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.